Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat sore, semoga kita bahagia dunia dan akhirat. Baiklah, pada video kali ini saya akan membagikan trik ya, jurus bagaimana panen sarang efektif. Artinya panen tetap besar, banyak, populasi terus meningkat, penghasilan rutin setiap bulan. Karena beberapa diskusi baik di grup FB maupun grup WA tentang budidaya walet, ada beberapa pendapat yang berbeda. Ada yang panennya tidak rutin bulanan, ada yang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Sementara kita butuh dana tiap bulan. Ada juga yang panennya menghindari panen rampasan, mengingat memperhatikan peningkatan populasi. Ada yang setuju rampasan karena kebutuhan tanpa memperhitungkan populasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana populasi tetap meningkat, panen tetap banyak, penghasilan kita rutin tiap bulan besar. Simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, dari video tadi bahwa ada 3 strategi agar panen kita efektif, RBW kita efektif, artinya hasilnya banyak sehingga bisa menopang ekonomi kita. Yang pertama adalah tentang frekuensi panen. Frekuensi panen itu sebaiknya, atau ini berdasarkan pengalaman saya, itu sebulan sekali atau bulanan. Yang tidak setuju ataupun kurang sepakat silahkan, tetapi ini adalah pengalaman saya pribadi. Dengan panen bulanan maka ada pemasukan rutin. Kenapa? Karena memang kita memiliki kebutuhan rutin, bisa setiap manusia, apalagi musim yang memang ekonomi lemah ataupun hasil yang lain itu berkurang, dampak dari krisis ekonomi, apalagi saat ini COVID-19 sedang melanda. Ini sangat dibutuhkan sehingga penghasilan kita tetap ada di RBW ini secara rutin, sehingga setiap bulan kita dapat. Di samping itu juga kita bisa melihat dan merawat perkembangan RBW kita. Kalau ada hama itu kita bisa langsung melakukan antisipasi ataupun pengusiran hama, atau juga tindakan preventif atau pencegahan dengan menyemprot diamond misalkan, menyemprot super killer misalkan, atau racun hama lainnya, sehingga kualitas sarang juga terjaga dengan tiap bulan kita mengecek, mengunjungi RBW kita. Di samping itu dengan
bulanan, selain produksi ataupun hasil kita bulanan. Kalau kita 4 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu maka kita nggak bisa ngecek perkembangan ataupun hama mungkin, kemudian mungkin ada hal lain yang perlu kita tangani, dan juga belum tentu kita biarkan agar populasi meningkat dengan alasan populasi meningkat, tetapi justru anakan itu malah lari, karena tidak semua anakan itu kembali kepada diri kita. Jadi itu kenapa harus bulanan. Yang kedua adalah panenlah yang masuk kategori mangkok. Jadi kita lebih dominan memanen mangkok. Kenapa? Karena harganya lebih tinggi. Dengan harga yang lebih tinggi, insya Allah ya tentu hasilnya juga lebih tinggi dibanding dengan kita manen yang dominan banyak mangkok ataupun patahan. Nah, jadi itu hadirin sekalian, kenapa kita dominan manen yang mangkok. Jadi meskipun mungkin sedikit merampas, tetapi ada mungkin beberapa yang harus ditinggalkan, seperti mangkok yang telurnya sudah hampir dierami, warnanya biasanya agak kehitaman, atau sudah netas, sudah ada anaknya, ada biyeknya, itu maka kita tinggalkan. Itu juga sebagai penopang untuk meningkatkan populasi burung walet di RBW kita. Jadi itu kenapa kita lebih dominan manen yang mangkok ya, hasilnya itu lebih banyak, tetapi ada yang ditinggalkan, yakni yang memang ada kategori diram ataupun ada anaknya. Yang ketiga adalah jangan dipanen atau kita tinggalkan saja yang masuk kategori patahan dan sudut. Ini adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan populasi burung walet di RBW kita, sehingga ya tentunya mungkin tiap bulannya, tiap tahunnya mengalami peningkatan populasi, sehingga hasilnya juga meningkat. Jadi itu, tetapi kita panen mungkin yang sudah terbang anakannya. Nah, jadi itu harus kita panen, sehingga nanti di RBW membuat sarang kembali. Jadi ini tiga strategi agar panen kita efektif, sehingga benar-benar RBW kita bisa memberikan solusi dari segala permasalahan yang ada. Jadi panen rutin, kemudian hasilnya banyak, populasi tetap meningkat, sehingga dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun penghasilan kita meningkat. Dan jangan lupa untuk selalu bersedekah, berbuat baik, agar apa yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah SWT. Karena barokah itu yang paling utama bagi kita. Itu saja tips ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ini hanya sekedar share pengalaman, jadi boleh digunakan, boleh tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.